Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Subhouse Episode Brother. Jumpa lagi dengan kami dengan program baru. Program kedua sih? Program kedua. Program kedua dari Subhouse. Apa nih program kedua kita? Program kedua kita kali ini adalah interview session dari band luar bumi. Planet Mars, Saturnus. Planet. Pokoknya dari tiga kota, pokoknya Jabodetabek deh. Di sini nggak jelas sebenarnya. Jalur komuter lain. Ada dari mana? Ada dari Bekasi, ada dari Depok, ada dari Ciseeng, Brebes, banyak banget. Jadi bingung nih dari mana sebenarnya, gue juga bingung. Lanjut deh. Kita sambut ya, The Darcy. Tepuk tangan. Anjing cuma berdua doang. Banyak lah itu di warung. Gue mau perkenalkan diri. Oh iya. Lu dong buat gua, iya enggak? Kenalin. Nama gua Dede. Dek. Biasanya dipanggil Dede Caem. Yeah. Gua ditemenin nih sama salah satu MC kondang, ya kan? Kondangan. Tukang kondangan. Salah satu MC juga nih, host juga Adit. Ditch atau Son of a Ditch. Oh. Guys juga dia dari salah satu band grindcore. Anjir. Apaan tuh? Band apa tuh? Morgan. Morgan. Saya Hatta, posisi vokal di The Darcy. Wes, mantap. Tepuk tangan dong. Saya Erwan di posisinya main gitar. Satu lagi. Saya Juna, tukang pukul. Yang pukul kolektor. Saya King di bass. Iya, ini kan baru aja ngeluarin album ya, masih setahun lah ya, masih hangat. EP. Nah, EP-nya berjudul Ziarah. Ziarah anjir. Masih terasa gitu kayaknya rasanya kalau Kayak masih apa malam. bisnis ya? Ziarah kubur. Sebelum puasa tuh. Ziarah Wali Songo. Ziarah tuh kayak kerusuhan. Ziarah ke toko. Ini lucu banget. Ada artis namanya Ziarah Asari. Jokes om anjir. Ziarah Asari. Ada nama artis. Ya, udah enggak tahu aja. Jangan nonton TV sih. Ziarah itu sebenarnya itu loh, refleksi diri kita mendekat ke alam semesta, ke pencipta kan sebenarnya. Wah, anjir. Pantes lah naik katung semua. Lanjutin. Oh ya, kebetulan EP yang merilis Ziarah dari The Darcy ini kan Tumbila Record ya. Iya, Tumbila Record itu Dari Bogor ya? Bogor. Ya, pemiliknya itu Salah Fokus satu Buddha. Oh, salah satu band Bogor ya? Bogor. Band Buddha. Iya. Sultan tuh, Sultan Adipati tuh. Wah, Adipati Residen gua. Bogor. Sama kayak lo, sama kayak lo kan Sultan juga nih. Sultan gua yang punya Malaysia. Dia Oke. jadi si The Darcy ini dirilis via digital juga ya? Iya, Bandcamp. Bandcamp ya. Iya. Suatu hari dia latihan set di sini saya. Ah. The Darcy ini nih, gua bilang The Darcy apaan ya? Oh band hardcore katanya, hardcore punk gua nggak ngerti deh ya. Apaan? Akhirnya pas jamnya dia masuk tuh, apaan sih ini The Darcy ya kan? Gue dengerin, dah, anjing ini keren juga nih band nih gue bilang. Kalau gue bilang sih kayak HC Pang dit, bener gak menurut lo? Iya benar, Aceh Pang. HC Pang, mainnya keren, asli keren banget, bersih mainnya dit. Namanya cukup unik nih. Unik. Yang saya dengar, yang saya pelajari ada sebuah representasi dari tokoh wanita tangguh ya. Mungkin Iya. bisa ceritakan sedikit nih sejarahnya kenapa ngambil nama The Darcy, kenapa nggak ada Sultan atau The The Dorce. Ya, gitu lah. Iya, awalnya sebenarnya namanya bukan The Darcy, namanya Silent Majority. Wah, Itu kayak bahasa Inggris. 2016. Lebih kagak. Iya bener. 2016. Terus ganti jadi The Darcy di 2017. Oh. Karena waktu itu terinspirasi dari kita ke Istana Negara tuh ada aksi petani kendeng, ibu-ibu semua. Oh iya. Yang nyempein kakinya. Iya. Terus kayak terus wah nih ibu-ibu kan udah agak apa namanya Ya. tua gitu ya, udah usia tapi masih tetap mempertahankan. Terus kita pikir nama yang desa tapi jarang nih. Oh. Jadi ya udah tercetus lah. Sebuah wanita yang tangguh. Jadi tercetus lah ada Darcy. Oh, Gitu. siapa yang pertama nyetusin sih? Makanya siapa yang pertama mengusulin? Gue sih pertama. Oh, Jadi baik. iseng-iseng aja kayak Darsiono, Darcy aja deh. Ya. Darsiono. Lagi gak sono. Bapaknya oke nih. Kan udah gini, maksudnya waktu lo dikasih
itu ada yang nggak setuju nggak? Misalnya, apaan sih lu degasi Jadi, gitu kan? awalnya kan Ada yang nggak setuju personil nggak gitu? personil lamanya nih berdua nih. Oh, Ini personel berdua lama. baru nih. Berdua. Ah. Berarti si siapa? Satrio Satrio. oke aja. Iya, yang berempat tuh pertama yang silent majority tuh drummer yang dulu. Gimana namanya silent majority? Oh ya udah kita ngikut aja. Oh, Tapi iya. kok kayak aneh aja gitu. Aneh. Susah Iya, diingat iya, ya kan. iya. Akhirnya Darsi aja nih. Ah. Ya udah pada ayo aja. Wah, keren. Iya. Jadi yang lain tuh ikut aja ya. Ikut aja. Males mikir juga sih sebenarnya. Dari mukanya kelihatan. Nggak mau ribet. Dari tema dan lirik yang diceritakan di EP ini kayaknya cukup politis ya. Politis. Iya. Nah, Dari nama juga. namanya aja representasinya itu udah Dari- politis dari Politis. petani kendeng ya. Iya, benar. Mungkin boleh cerita sedikit nih, EP Ziarah ini kan bercerita beberapa ya Iya. tentang Orde Baru, dan yang saya tertarik tuh ini yang masih relevan dengan kondisi sekarang tuh Cak Munir ya, lagu Cak Iya, Munir iya. tuh Ah. sampai Ah. sekarang belum ini lagi, belum Belum keungkap ya. Iya. keungkap lah. Iya. Sama pembangunan tuh, mungkin bisa ceritain dua lagu itu deh. Oh iya, kalau Cak Munir karena kita lahir di pengen 2000-an dan kita nggak tahu apa-apa pada waktu itu ya kan. Iya. Nah ketika dewasa akhirnya kita nyari tahu tentang masalah sejarah ini. masa lalu Nah, ya, berarti ya. ya waktu itu yang mencuat ya kayak Munir, Wiji Tokul, Marsina, Marsina. nah, gitu Iya. kan, terus reporter Udin. Iya. Nah, Banyak ya. lumayan banyak lah. Banyak tragedi itu yang di zaman Orba ya. Iya, Kayak banyak. Penculikan, Semanggi, segala terus macam, ada juga Trisakti. kayak daerah operasi militer di Aceh. Ah iya benar. Tragedi 27 Juli. Ya karena yang paling muda itu Munir kan. Hmm. Jadi kita cari tahu tentang Munir dan ternyata Jaraknya ya, dekat. iya dari kita nih Ah. usia kita, oh, ternyata Munir ya berkat Munir juga memantik untuk anak-anak pada waktu itu kan. Untuk menggulingkan Orba, Iya. ya kan akhirnya kita bisa sampai sekarang nongkrong band dan segala Iya. macam. Kalau kayak Bang Dede dulu kan nggak bisa kan, Nggak bisa, ada lu Petrus suaranya hilang. Iya. Kayak gini nih, kita nongkrong hilang. Iya. Itu sih namanya yang punya kontrakan. Semuanya sih yang nulis ini sih Atas sih sebenarnya, tapi Hah? beberapa di lagu ini menceritakan tentang keluarga gue sih. Oh, Jadi- yang kalau saya yang bapakku ya. Bapakku, ya, ya, iya. bapakku. Nah, gua penasaran tuh. Dari kemarin tuh pengen anjing besok nih. Kenapa nih? udah Salah dicatat satu- tuh ya. apa? Kayaknya salah satu korban Orba nih. Ayo kita ini gue diem. Ya, jadi kita semua sebenarnya Iya, gua penasaran asli. kalau nggak ada korban-korban nggak ada reformasi Nah, sih. iya. Oh, iya. sih. Bang ngopi dulu bang. Jadi lagu bapakku itu bercerita tentang bokap gue ya. Dulu kakek gue ditangkap pas setelah kejadian 65 30 September. Jadi bokap gue kan tentara, tapi disangkanya PKI. Oh, Gitu. karena dulu Kakeknya bokap dia. Kakek gue. Oh, karena mungkin dulu dianggap ini Soekarnois. Soekarnois. Kakek gue Nah. sampai yang meninggal pun Soekarnois banget. Oh, dianggaplah dicap PKI. Dicap PKI. Nah, iya, oke, Gitu. oke. Jadi Terus? itu lagu ada, kalau mau lengkapnya ya di lagu Dari bapakku situ. aja. Oh, itu kakek lo berarti ya? Kakek gua. Bukan bokap ya? Bapakku itu jadi bapakku itu ceritanya bapak gua itu Ah, yang ngomong tuh bapak gua. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke, Bukan oke. gua gitu. Oh, lu kan umur lu masih muda ya maksudnya. Iya. Lu kok bisa mau mengingat sejarah Orde Baru itu ya? Sejarah kelam, Gitu ya. kan. Gua anak korban kali makanya Nah, makanya gitu. Ngomong-ngomong untuk lirik politis ini, kira-kira ada pesan nggak sih buat skena punk lokal nih? Kan mungkin banyak juga band-band punk lokal yang nggak terlalu peduli dengan sejarah, atau emang ada juga yang pengennya yang gue happy aja, pengennya party aja yang penting. Oh, iya. Ada yang Ya, seperti benar, itu. benar. Ya, kira-kira relevan nggak sih bikin lirik-lirik politis dari sebuah band punk saat ini? Harusnya sih masih relevan ya, karena kan ya untuk kalau misalnya menurut saya, menurut gue ya kan, Enggak diculik. Gua enggak diculik. kalau yang kayak generasi muda malas baca buku, salah satunya untuk jalur ke sana adalah dengerin musik. Jadi alangkah Iya, baiknya iya. ya kita generasi muda generasi muda ini bikin musik-musik yang bertemakan seperti itu. Oh, iya, Jadi nanti iya. terjerumus ya kan, kayak misalnya efek rumah kaca kan di udara itu kan Munir juga kan. Orang kan pasti akan Oh, iya. bertanya. Betul. Benar, Wah, ini di udara apa? Bertanya dan akhirnya akan menyelami itu dan akhirnya nanti akan ketemu Baca, part-partnya lagi kayak gitu sih. Mungkin sekarang ada lagu baru ya, materi Oh iya, baru. ada materi baru. Masih menyangkut politika atau Masih. Orde Baru kah atau sekarang atau gimana? Soalnya nggak bener-bener, Coba dipakai. nggak bener-bener politiknya, jadi kita tulis terus. Jangan berhenti ya, itu Iya. bisa kritik ya, itu Ah. pemerintahan siapa aja ya. Iya. Ah. Itu salah satu makna dari anjing kau. Hmm. Jadi
pernah baca dari seniman mana gitu mengartikan anjing itu awet muda. Nah jadi kayak pemerintah kan bejat dari dulu sampai sekarang kayak awet muda aja gitu. Gitu lagi, Jadi kayak anjing kau jadi kayak gitu. Benar. Gua denger ini anjing nih drummernya jago nih, gila nih, keren ya. Yang didengerin bukan dia. Jangan Yang lain buncit. Oh ini maksudnya ini drummer personil baru drummer. Dia drummer lama lo kemana? Ini ya gawe ya. gawe sibuk gawe. Jadi Oh, kalau ini berdua masalah album Ziarah nggak terlalu tahu ya memang karena yang garap sama yang lama. Iya. Berarti ini juga baru nih. Ini baru. Paling nanti di materi atau EP selanjutnya dia yang gitu. mereka berdua. Iya. Sekarang dari segi sound nih, sound yang keluar nih mungkin Iya nih. gitaris bisa jawab nih. Benar-benar sound dari Nah, jadi karakter band. karakter Ngomong bandnya, ya. actis ya. Minggu mana tadi? Ada yang bilang nih The Darcy soundnya mirip Bad Brains. Ada yang bilang kalau gua sih ngedengernya kayak Jerry Skids nih, band Boston hardcore nih. Terus ya sedikit ke SSD. Mungkin waktu penggarapan di album referensi terbesarnya dari apa aja nih, dari band, terus dari film, di film apa aja. Ini fun fact ya. Kita tuh main hardcore punk tapi influence-nya ternyata bukan hardcore punk. Oh iya sih. Dengerinnya beda-beda. Kayak kalau gua punk dengerinnya paling kayak NoFX gitu. Oh gitu. Malah jauh ya? Jauh. Jauh dit ya? Ya Malah mungkin dengerinnya awal gitu sih ya. Oh, kalau kayak awal gitu ya? Dengerin indie pop, dengerin alternatif rock kayak gitu-gitu. Ada yang dengerin main kulit gitu? Ini kayak gitu. Gua dangdut. Kalau penggarapan EP Ziarah, soundnya kayaknya ini deh, dia yang ngerti nih. Karena lu nggak tahu ya? Gua nggak tahu, gua waktu Lu belum EP-nya hadir, selesai gitu baru ya? gua hadir. Oh iya. Cuman kalau gua lihat-lihat sih 90s banget sih emang. Oh 19. Sesuai karena ini nggak? Sesuai ekspektasi yang waktu mau direncanain, Gua sih. hasilnya Sesuai sih. Sesuai. Kan pertama-tama tuh pas lagi bikin tuh gue emang lagi dengerin Beastie Boys era awal tuh yang Oh iya. Terus di FL. Kita Backstreet Boy. Anjir. Tell me why. Apa deh? Di FL kan berarti bener Bad Brains sama lagi dengerin gitu. Bad Brains, Pas dengerin, ya. wah oke sih, dapat. untuk logo nih kayaknya adopsi juga dari Beastie Boy nih. Apakah Iya. emang ada pengaruh kuat nih atau emang ada jasa apa nih Beastie Boy dengan sama The Darcy? Kebetulan yang bikin logo gua waktu itu kan pas pengen manggung tuh acara. buat acara belum ada nih logonya. Ah. Nah karena gue emang suka Beastie Boys, jadi gue samain aja deh. Gitu. Tapi Darcy doang tuh belum ada D-nya. Kalau Darcy doang, wah kurang nih, tambahin D aja deh biar sama kayak Beastie Boys. Aku ngeliat sih kalau dari jauh kayak Harley Davidson. Sebenarnya gitu doang sih logonya. Gak ada makna, Mas dulu ada Darcy. nggak ada makna apa sih. Cuma sekedar ini ya, fans dan emang pengen memparodikan dengan arti penghormatan juga. Iya. Seperti itu, penghormatan. Untuk apa nih pertanyaan tentang Materi baru nih, gua tolong ceritain dong materi baru dari lirik, soundnya berubah gak sih dari yang kemarin terus ke sekarang, style drumnya, Soundnya- style gitarnya gitu. Soundnya bakal berubah sih dari Berubah. EP Karena kan sebelumnya. gitarisnya baru juga sih. Karena Gitaris ya dan ada drummer gitaris baru, sama pasti drummer pasti baru. akan berubah. Kayaknya di rilisan berikutnya lebih fat aja gitarnya. Karena gue kan suka ngulik-ngulik fuzz. Oh, Kayaknya jarang band hardcore punk yang pakai pedal fuzz tuh. pas ya, bukan face. Bukan. Ada fuzz fest tuh. Geramnya sampai ke bass. Di rilisan berikutnya drumnya sampai ke fuzz. Kayaknya bakal kayak gitu. Habis lo canceling. Sih banyak banget anjing. Iya lu gila. Tapi Fish keren, Keren ya? keren. Lo doang yang ngomong. Ini kan Nggak, tapi emang keren. Keren itu kan keren sumpah. Keren. Meskipun gue belum pernah denger, gue yakin itu keren. Keren. Boleh lanjut. Nah, dari Gambar drum drum, sendiri nih, gambar lu drum. style drum lo, gaya main lo sama gak sih sama yang sebelumnya gitu? Kalau menurut gue sih enggak sih. Enggak. Enggak ya? Coba tanya main lama tuh, tanya main lama. Orangnya ada sini. Orangnya ada. Lo sambit aja. Udah nyaut. Karena gue 1% skill, 90% Nekat. Ya. Iya, bener.
Gitu aja sih. Enggak, maksudnya berubah nggak? Nggak berubah sih. Berubah ya? Dari Sedikit yang agak berubah. sebelumnya ya? Iya, karena gue juga sebelum ini kan gue pernah bikin band hardcore juga. Band hardcore, grindcore segala macam melalang Wah. buana, tapi nggak pernah ada yang ya menghilang ya kan. Jadi dari sekian band lo yang sekarang jadi artis cuma The Darcy ya? Artis tayang Orang gue pernah nonton TV, Darcy anjing. Dia tukang jamu juga ada Darcy. Tukang jamu. Kedasi. Titik kalian kan Darcy. Darcy kayak obat gituan ya, obat apaan Darcy? Ada tukang jamu ada. Obat darah kotor lah anjing. Darcy kok darah bersih. Iya, darah kotor aku bener. Kita sedikit keluar dari topik permusikan nih. Iya. Kita ke topik corona. Bude. Kita kan sampai sejauh ini nih masih kita, ya. kita jangan kalah menjerit. Ya, ini konspirasi. Ya. Konspirasi gombal. Ya, gua sih kalau untuk Jering sih ya, gua menghargai pendapatnya. Menghargai, Tapi iya. gua sendiri juga nggak 100% ini Iya, percaya. setuju sama dia. Tapi usahanya tuh Keren. keren sih. Nah, untuk kalian sendiri apa nih tanggapannya nih dengan Corona. kondisi saat ini nih? Kan cenderung nih media selalu memberitakan yang kayaknya yang mengerikan gitu. Oh, iya. Terlepas dari ada yang bilang ini konspirasi, ada yang bilang emang ini fenomena alam ya. Gua sih keduanya menghargai pendapat itu, Iya. tapi mungkin dari kalian sendiri gimana menanggapinya? Ya kalau dari gue pribadi dan dari Darcy sih terlepas dari kontroversi itu semua, dari corona ini melihat daripada petugas medisnya sih, karena mereka kan yang terdepan dan paling beresiko. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada yang bandel atau tidak mematuhi protokol kesehatan, kita sama aja kayak tidak menganggap dia kerja. Iya, benar-benar. Karena kan kalau misalnya berbicara tentang kemanusiaan, ya dengan cara memanusiakan mereka kita ikut protokol. Iya, Betul. benar. Walaupun- Walaupun nama himbauan ya. Iya kan himbauan. Ya mungkin kalau kita bete dan segala macam main keluar, ya memang Ya keluar aja pasti, sih ya, ya kan? iya. Tapi ya enggak, maksudnya nggak usah sampai ngajak-ngajak orang yang berbuat Iya. agak-agak negatif sih. Soalnya kan yang menurut gue yang deg-degan itu ya paling terdepan ya itulah si Iya, petugas-petugas benar. medis. Paling capek. Nah juga, itu dia. ya. Benar. Karena kan ada Ya, teman. namanya bencana ya dulu di rumah aja dulu lah. Iya. Ya, kan? Ngapain sih keluar nanti dia ngapain pada keluar? Ini kan syuting sebelum Oh COVID. iya iya. Oh iya, habis COVID. Iya. Nah, kita kan mesin waktu gitu. Iya, mesin waktu. Kopi udah beres. Iya. Istilahnya. Ya sebenarnya sih itu pemikiran sendiri-sendiri aja sih, mau gimana Bebas. bebas ya, tapi ya jangan Lo, terlalu yang barbar penting- juga bang. Yang Ya kan? penting resiko lo tanggung. Ah, iya. Percaya mau enggak ya. Ah, gitu. benar. Benar. Yang penting nggak barbar banget sih ya. Kan? Mungkin ada tambahan nggak nih yang lain? Pada ketak sih, Udah bener sih. banget. Ini nih, ada satu nih yang mungkin masih kebayang nih. Kan data-data ini selalu nambah terus nambah. Oh, iya, terus. iya. Nah itu menurut kalian bener nggak sih itu data itu akurat nggak sih? Orang gue sebenarnya juga ada beberapa nanya-nanya ke teman-teman yang kerja di medis iya. juga ya. Ah, Ada di media, ada petugas medis juga ada. ah. Ya mereka sih sebenarnya ngejawab, tapi ada beberapa yang dia nggak bisa sampaikan gitu. Oh iya. Nah, apakah data itu benar-benar akurat? Kan banyak kejadian nih, orang yang belum tentu kena COVID tapi meninggalnya atau pemakamannya dipakai SOP Oh COVID. iya, COVID ya. Ya padahal ada sih tetangga gue juga ya ada yang kayak gitu. Dia punya bawaan sakit jantung, tapi ya sampai sekarang si rumah sakit belum ngasih Keputusan. keterangan kalau itu COVID COVID atau atau bukan. Nah itu gimana menurut pendapat kalian? Gue sih sebenarnya pengen tahu aja dari gue bakal cover both side atau cover dari sisi manapun ya. Kalau data sih ya mungkin agak lebay juga sih ya. Karena terakhir baca berita tuh petugas penanggulangan COVID bilang udah terkendali tapi angka semakin naik. Itu kan bertolak belakang banget. Iya. Terkendali tapi angka makin naik. Iya. Logikanya gimana tuh ya kan kita juga bingung. Harusnya terkendali kan harusnya turun angkanya. Turun. Nah, ini tapi malah makin naik tapi Makin terkendali. Iya. Ya maksudnya ya buat pemerintah kalau mau bego-bego banget ya jangan bego banget gitu. Yang real aja kalau mau bercanda gitu loh maksudnya. Iya. Nggak usah jangan kayak gitu-gitu amat maksudnya. Iya. Kita kan udah pada pinter, Nah, udah ada yang IG. pasti merugiinnya buat secara pribadi buat lo semua ya. Iya. Wah, banyak. Manggung nggak bisa, Kerugiannya banyak. mau recording nggak bisa, Iya. pokoknya rugi banget dah gitu ya. Rugi segala-galanya sih. Istilahnya kayak gitu ya kalau Iya. buat
secara band nih Iya, lebih benar. banget, seniman lain juga pasti Iya. ngalamin kayak gitu ya. Iya benar-benar. Pekerja seni Pekerja manapun seni. pasti kena imbasnya kan. Nah, imbasnya. Ada lagi Dit yang mau dibahas soal The Darcy? Pesan-pesan buat ini deh teman-teman South House gimana, apa tanggapannya, dan rencana ke depan The Darcy dalam waktu dekat apa nih? Iya Nah, dong. Buat Rencana South ke House. depan, pesan-pesan buat South South House. House. Terus Terus rencana ke depan The Darcy itu apa? Pesan-pesan untuk Rencana dulu deh, Nah, rencana The Darcy dulu deh. Rencana The Darcy sih pengen bikin album. Karena Album. udah 6 lagu sih. 60 materi baru tuh. Materi baru Oh. udah 6. Selama Covid Selama Covid kita jadi produktif. Nah, itu Terus bagus. berkarya ya. Selama Covid kita cuma lempar-lemparan gitar kopong aja sih. Grupnya yang ada gitar nih, coba isi kayak gimana gitu aja. Lempar file ya, Iya. file juga. Dan itu cuma baru sekali latihan ya? Baru Langsung sekali. dapat 3 lagu atau berapa gitu? Berarti lo produktif nih dia. Iya, harus dicontoh. Enggak tuh. sih, lebih ke ayo udahlah biarin aja. Dikatakan 1% skill, Iya. sisanya Nekat. yakin. Iya. Ada pesan nggak buat anak-anak South House nih yang ada di Woi, sini? South House keren banget. Wah, amin. Jadi wadah banyak band Iya. yang jarang diperhatiin media-media lain tuh, mudah-mudahan bisa kesini lah Iya. ini. Amin, amin. Kita nih Bisa sebenarnya jadi wadah juga. Bukan scene yang kaya, nggak banyak duit. Kita mau bikin apa sih men? Kayak apa sih? Kayak perserikatan bangsa-bangsa tapi yang miskin-miskin. Gede di sini nggak ada band gede. Tapi penting, itu penting. Kecil-kecil cabai rawit. Tapi ya. penting kan? Pas Iya. dimakan busuk. South House keren, panjang umur. Iya. Terima kasih. Amin. Ada lagi ada yang lainnya buat pesan-pesan buat anak-anak South House. Ya untuk Sorot semoga tetap solid ya kan. Amin. Ya walaupun ada konflik-konflik dikit tapi tetap bisa dilalui. Rezekinya makin banyak. Amin. Amin. Band-band di dalamnya makin produktif semuanya dan bisa berguna untuk pribadi, komunitas juga untuk masyarakat sih. Iya. Ada lagi? Oh ya, sebenarnya kelewat nih ada satu pertanyaan. Bisa sebutin mungkin 5 band lokal favorit yang ya dari punk boleh, dari Oh. genre ya Lokal. musik teman-teman lah, yang direkomendasiin ke kita band apa aja nih menurut kalian? Oh bebas genrenya. Bebas. Betah hening. Bisa disebut. Albumnya udah 5. Apa ya? Kalau gue pribadi sih ya ke Homicide aja sih paling, karena beberapa nggak menginspirasi juga untuk nulis lirik. Iya. Kalau yang lainnya paling kalau hardcore kayak Petaka. Kalau di lokal sih ya itu doang sih 2. Gue sih belakangan ini lagi dengerin Derang Rangs. Kebetulan gue pakai kaosnya. Woi, band mana itu? Band mana geng? Band Bekasi. Ini Iya, Timur Timur. Sama banyak sih, Teenage Dead Star. Tua juga tuh. Apalagi ya? Tua apa yang muda juga? Piston banyak sih. Banyak ya. Kalau punknya lebih ke antiseptik kalau lokal ya. Wah. Antiseptik gokil. sama Legend. Triple X. Legend lu. Triple X kali ya. Siapa? Triple Triple X. X. Triple X. Iya, iya. Triple X band lama juga itu. Iya. Rock for fun. Iya. Zaman-zaman di poster gitu Iya, di poster. iya. Smackdown itu Triple X. Triple H. Ya benar. Begitu dong gitu. Oh gue apa nih? Gue Armada misalnya. terakhir dengerin band lokal. Bukan punk pasti. Bukan Betul. Itu fun fact tuh kita tuh. Sebenarnya nggak banyak dengerin punk. Eksis, Salim. Gue dengerinnya Blue House tuh Bandung. Itu city pop gitu gue dengerin. Wah, sama gue juga anak pop banget sih. Oh, banget kelihatan. Kalau pang-pangannya pasti gue dengerin ya The Kuda paling. The Kuda ya? Iya. Band match ya, label match, label match. Iya, Band Bogor ya, keren ya. Nah. Oke, untuk teman-teman The Darcy, gue mau nanya, pertama sama si vokalisnya, lo kenapa suka sama Homicide? Ya karena dari pertama kali dengerin hip hop, liriknya Ucok ngeramu liriknya luar biasa banget sih. Terus di situ kayak banyak kamus, jadi gue banyak ngebedah kata-kata atau cerita dalam liriknya tersebut. Dan itu yang bikin ya tertarik juga dengan masa kelam Orba dan segala macamnya sih bang. Mengandung itu ya? Iya, ke situ. Di Homicide. Ah. Setuju sih.
Sama, gue juga soalnya referensinya ke sana. Oh iya. Apa? Ucok ya. Kalau buat nulis lirik. Iya. Sama gitu. Mark Vanguard. Iya, ya Lord Cobra. Cobra. Iya, Lord Cobra. Wah, dia permainan kata-katanya. Wah, gila sih. Iya. Kalau sebenarnya nggak gawat. Kalau sama Trigger Mortis tertarik kan? Yang band Ucok yang sempet tuh Oh, yang sempet sempet dirilis tapi kayaknya belum ya? Belum keluar ya kayaknya. pernah Baru sih kan, di baru. kompilasi di kompilasi apa ya waktu itu? Belum sih, belum dengerin. Paling baru ya dari pribadinya Ucok atau dari Homisel atau yang sama Dois tuh. Iya. Oh iya, Split. Yang terbaru tuh ya. Bars of Death. Ada Iya, barisan, Birds of Death. iya Birds of Death. Atau sama DJ band baru. Steel yang Patel itu sih. Patel, Dois itu sih Patel. dia. Keren lah ya. Cok ya. Iya, inspirasi gue pribadi sih kalau buat Ucok. Kita mau promosi, Bang. Harus ya. Boleh tuh, boleh tuh. Boleh. Nah, ini. Gua megangnya ada kayak SPG, SPB. Review dikit. Itu atau bandcampnya juga bisa disebutin? Ya. Oh iya, materi lagu ini ada di bandcampnya The Darcy. Kalau mau rilisan fisiknya ini ada, kita nyetaknya kaset ya. Iya. Kaset ya. Kaset ya? Disket. Floppy disk. Ini kalau mau yang mau beli bisa DM Instagramnya The Darcy di Langsung @thedarcy. Ya. Langsung aja tuh. Atau Jangan DM KFC, jangan enggak ada. bisa cari di material. Material ada di material. Harganya 35.000, murah. Murah banget, terjangkau. Atau gitu ke Bang Deddy ntar kalau gitu. Ah, Iya. ada. Ntar bawa kami. Lumayan kan buat cuan. ya? Lumayan buat cuan. Ini dana apa? Hasil dari pembelian kaset ini buat produksi album selanjutnya. Wah, pokoknya support deh. Pelit banget. Pelit banget anjir. Kayak punya dana lagi. Oke nih, udah ngomong kemana-mana, tanya kemana-mana dia deh. Soal dedasi dari Orba, dari style musiknya, dari apa sih? Corona juga, apa rencana berikut dedasi, ya, udah panjang lebar lah kita tanya ya. Sekarang gimana Div? Kalau kita tutup acara kita sekarang ya? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Soundhouse Edison. Hey, dedasi ya. Terima kasih. Hehehe.